Qala sallallahu alaihi wasallam, "Annatu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahu Allah. Faman tarakahu khaufan min Allahi azza wa jalla atahu wa imanan yajidu halawatuhu fi qalbi." Annatu kami delok pandangan iku sahmun jemparing masmumun kang den racuni min sihami iblis saking anak panah iblis. La'ana kumukung nanti iblis Allah. Jadi pandangan itu merupakan busur panah yang beracun. Makanya hati-hati, busur panah yang beracun dari apa? Panahnya iblis. Semoga dilaknati Allah ya untuk iblis. Barang siapa yang meninggalkan, artinya mampu mengendalikan pandangan khaufan minallah, karena semata-mata takut kepada Allah, atau huwa imanan, maka dia akan dikasih manisnya iman di hati seseorang. Ini tujuan bagi mereka yang mampu mengendalikan pandangan. Ini kalau dalam kitab yang lain ya, perintah mengendalikan pandangan itu berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Maksud menahan pandangan bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan disuruh menundukkan pandangan. Artinya apa? Menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya dalam hadis tadi sudah disampaikan, an-nadru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata adalah panah beracun dari panahnya iblis. Makanya hati-hati ya. Ada riwayat Sa'ad bin Jubair pernah berkata, cobaan yang menimpa Nabi Daud karena disebabkan oleh pandangan. Makanya iyyakum wan nadhra, jaga diri kalian ya, jaga pandangan kalian. Kenapa? Karena dari pandangan tasra'u fil qalbi syahwatun. Karena sesungguhnya memperhatikan itu menumbuhkan syahwat di dalam hati. Wa kafa biha fitnah. Syahwat itu sudah cukup jelas menjadi fitnah. Berarti ketika kita puasa, mari kita berusaha mengendalikan pandangan. Saya sering bilang, ketika puasa, bagaimana hukumnya Pak kita melihat TV? Gak apa-apa, mubah ya. Kita puasa hanya melihat HP aja. Hukumnya bagaimana? Mubah. Kita puasa, telinga kita dikasih apa itu yang di sini mendengarkan musik-musik. Bagaimana hukumnya? Tetap sah. Namun ketika Anda menjalankan puasa, sunnah hukumnya meninggalkan apa? Ngenak-ngenak apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang. Berarti awakmu poso hakianai yo gak apa-apa, tapi sunnah ditinggalkan. Yo jadi isi semua. Poso ya nyetel musik sampai buka. Apa sah? Sah. Tapi ketika Anda puasa, tolong dihindari. Karena hukumnya sunnah. Nah itulah biar apa puasa kita sempurna. Nah ini harus kita perhatikan betul. Bagaimana cara agar kita mampu menundukkan pandangan tidak hanya sekedar ketika puasa. Hadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu merasa Allah Maha menatap, kamu merasa Allah Maha melihat. Wah ya Allah isi didelok Gusti
Gusti Allah. Meskipun kamu sendirian, tapi kalau sudah merasa dalam pengawasan Allah, berarti apa? Meskipun sendirian, tetap ada berhati-hati. Mulane sampeyan usahano apalagi ketika puasa menjaga pandangan dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang bisa menjauhi sesuatu yang membatalkan puasa, tapi banyak orang yang berpuasa melakukan sesuatu yang menyebabkan pahala puasa dia dihapus. Apa di antaranya? Riba, poso rasa-rasa, ya. Ya, bagaimana hukumnya? Sah puasanya, tapi pahala puasanya hilang. Poso-poso biju. Bagaimana hukum puasanya? Sah, tapi pahalanya dihapus. Nol. Bagaimana ketika puasa saya mengadu domba? Sah puasanya, tapi pahala puasa berarti nilainya nol. Jadi nilai puasa kita nol meskipun hukumnya sah. Wal yaminil ghamus, sumpah palsu juga menghapus puasa. Wan nadru bisa poso-poso delok sesuatu sing nyebabno kamu sabar batal pahala puasa. Jadi banyak orang yang bisa mencegah sesuatu yang membatalkan puasa, tapi banyak orang ketika puasa melakukan sesuatu yang mengakibatkan pahala puasa dihapus. Hati-hati. Ada sesuatu yang membatalkan puasa, ada sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Makanya ya hati-hati, tundukkan pandangan, ya jangan sampai ketika puasa melihat sesuatu yang menyebabkan kita dibenci. Berarti melihat sesuatu apalagi yang mengakibatkan timbulnya syahwat. Ini dijaga biar puasa kita sempurna. Kemudian apalagi wal lisana animuki bimala yaknika. Wal lisana lan jogo lesan animuki saking ucap bima kelawan perkara yaknika kang ora maet daya koma ing sira. Di samping menjaga pandangan, yang kedua menjaga lisan dari mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Poso betabru saya ada faedah, tiga ngaji ono faedah. Jadi hal-hal yang sifatnya layak nikah tolong dihindari. Wal uduna anil istimna ila ma haramahullah. Menjaga telinga dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah. Itu pun juga apa? Kita bisa pahala puasa nilainya nol di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tolong dijaga ya, hati-hati, jaga pandangan, jaga lisan biar puasa kita sempurna. Kemudian apalagi wal uduna anil istina ila maharamullah ta'ala. Fa inna mustami'a maqsudune wong kang ngrungokake iku syarika, iku syarikal qail syarik, iku syarikalil qail, iku sekuton atau kancane lil qaili maring wong kang ngucap iku. Fa innal mustami'a iku syarikul lil qail, yaitu ngancani lil qaili maring wong kang ngucap. Orang yang mendengar, ya, orang yang mendengarnya itu termasuk bersekutu terhadap orang yang mengatakan wa huwa afadul muhtabaini wa huwa utawi al mustami syarikun lil qail iku afadul muhtabaini salah sijine wong kang ngrasani. Kamu ngrasani, kamu hanya mendengar saja, hukumnya sama. Karena apa? Karena kena istilah al-mustami' sarikun lil qail. Pendengar setia itu juga bersekutu bagi mereka yang mengucapkan.
Berarti tek konco ngerasani, kon hanya menjadi pendengar setia. Meskipun kamu nggak ngerasani, kamu terkena sekutu podo. Sing ngomong ngerasani yo dosa, sing ngono yo dosa gak oleh. Iku jenenge apa? Ahadul muhtabaini. Makanya hindari. Alasannya dalam mewakil ubudiyah li anna sukuta kalau sune meneng anil ghibati saking ghibah iku haramun haram. Mendiamkan teman yang suka ghibah itu tidak boleh. Qala Allah Ta'ala innakum idza mislahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum apa itu? Innakum stune sira kabeh ida dalam nalikane sukut iku mislahu sebajane kaum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-muhtabu utawi wong kang ngrasani wal mustamilan wong kang ngono iku salikane sebutonan karone fil ismi ing dalem dosa. Berarti baik yang ngrasani atau yang mendengarkan juga terkena dosa. Kemudian wakadalikan kaya dene mengkono antahfadho al-aina takufa yaiku takufu nyegau siro jami al-jawareh sekabiyane anggota kama takufu kaya dene nyegau siro al-bana ing weteng wal farjalan farji. Fafil khobari mula maka ibu ing dalam khobar khomsul utai bergolimo yuftirna kang bisa ngilangake ganjarane poso apa khomsul siji as-soim wong kang poso al-kadibu yuftirna as-soima ing wong kang poso iso ngilangi ganjarane wong kang poso siji al-ibu goro wal ibatulan rasan-rasan wanami matulan abduatu wal yamini al-kadibah sumpah palsu dusta wanda bulan ningali bisa buatin kelawan sahabat. Kemudian dipertegas lagi wa qala sallallahu alaihi wasallam inna masawmu junnatun sak temene poso iku junnatun tameng. Puasa itu tamen biar kita selamat dari bujuk rayu setan, biar kita selamat tidak menjalankan dosa. Makanya puasa itu tamen. Faidah karena monggo dalam tekalane ono sapa hadukum salah siji sira kabeh iku sok iman wong kang poso fala yafus monggo aja kuneman Allah sapa ahad. Karena inna masawmu junnatun faida kana fadukum so'iman faida kana kekalani ono sopa afadukum salah siji sira kabeh ketika salah satu dari kita puasa tolong hindari fala yafus jangan sekali-kali berkata kotor. Ini hindari ya biar pahala puasanya apa betul-betul utuh ya. Biar puasanya bernilai ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong elek ya, misu-misu tolong dihindari. Wala yafsu ya lan ojo fasik sira. Islam tapi ahli maksiat. Iku jenenge fasik. Ngaku Islam tapi dia seneng nglakoni dosa. Hati-hati dihindari. Ya, makanya puasa ya usahakan anggota tubuh juga ikut puasa. Diling-iling, dijak ngomong elek, katakan pada teman kalian, ana sodimu, jika aku poso. Jangan ngomong ana sodimu. Wong digojlok sok suci, bisa ngomong sok suci, jadi wong poso. Biar kamu tidak apa pahalanya tidak dihapus. Makanya ada solusi, katakan ana soimun. Bukan berarti kamu sok suci, biar teman kamu tahu bahwa kamu dalam keadaan puasa. Dijak rasan-rasan dicuci, tapi kau poso. Cik aku cik poso, kok mari bae gak ada ya bae.
bujuk untuk gak ngrasani. Nah itu diantaranya. Kenapa? Karena as-sawmu junah. Eling-eling wala yafus wala yafsuk wala yabhal. Ojo nglakoni perkara kang bodoh sapa akad. Hal-hal yang nggak ada gunanya, ya, mencela, ya, pokoknya gula nggak boleh, anak-anak nggak boleh. Saya sering bilang jangan suka membuli teman sama. Banyak anak yang nggak kerasan pondok karena akibat dibully teman-temannya. Coba ojo sakno wong tuwa niku sakno wis pasrah nang pondok tepak kanca gak tepak. Iya, kadang duwike dicolong, itu kan ada seragamnya dicolek-colek, jadi wong bully. Dan insya Allah kalau kalian di pondok gak akan ada yang melakukan hal itu, ya. Jadi ojo sampai bully koncone, ya, gak boleh. Karena kita yang kemarin saya katakan, kita itu gak pernah bisa terima jadi belum jika ada teman mungkin fisiknya kurang sempurna, ya, tolong ojo sampai dibully. Kasihan akan tolong, ya. Kalau sing ganteng ojo rumangsa ganteng, banyak sing elek ya ojo rumangsa apa tentang elek, oleh elek tentang elek, oleh, ya. Dewi. Saya sering dicurhat sakno, jadi lu kok betul kerasan ya, kalau kau usah dibully, kadang kau digojlo, gak nyaman ketika dipon sakno. Makanya kakak-kakak kelas harus melindungi, ya. Jika ada teman membuli, selesaikan langsung biar gak kehilangan lama. Sakno, wong tuwa niku sakno ya, untuk anak itu perlunya jadi apa? Jadi wong soleh. Nah ini perlunya begitu. Walayat fa innahu maqsuna wa suci iku qatilu apa itu? Nukari, ya. Nukari sapa umur ausa kabaru kemisbi sapa akad. Jika ada yang bertengkar atau ngomong jorok, katakan falyakul mongko ngucap sira inni shaimun, sak temene ingsun iku shaimun wong kang poso. Sumastahid, saya habiskan bab ini. Mongko nuli teman-teman sira antaf yen pamongkel sira ala ta'amin halalin ing atase panganan kang halal. Bersungguh-sungguhlah ketika Anda berbuka dengan makanan yang halal. Wala tastaksir lan ojo ngekeh-ngekehno sira. Hati-hati. Meskipun makanan halal, tapi kalau di luar batas itu juga gak baik. Kamu sangat benci. Kon buko, mie ayam sak mangkok, rujak sak mangkok, tahu tek sak mangkok, supu sak. Kon niku menungso tak gula. Meskipun halal, tapi Allah sangat benci. Apa ya? Melebihkan. Makanya ada etika ketika kita puasa. Apa? Yang pertama, ya membatalkan dengan minum, ya. Tidak sedang ngombe, bagi ngombe, gak ada kurma makan kurma, gak ada kurma yang manis-manis, karena ada keutamaan bagi mereka yang berbuka dengan kurma ganjil 1, 3 terserah, akan cepat mengembalikan stamina, cegah lemas. Nah, kemudian nggak punya kurma yang manis-manis, gak duit belas lebani putih, lumayan. Setelah itu sholat, ya. Setelah sholat baru apa? Makan roti kedua. Nah, gitu loh. Kamu nggak tahan, biasanya ya makan dulu Pak, biar ketika sholat tidak mikirin makan, ya gak apa-apa. Cuma jangan terlalu, meskipun itu halal ini. Jadi halal, ojo ngekeh-ngekeh no siro.
Fatazidu lana baisiro alama tak pulau ngatasi bogoro tak pulukan dan mangan tak pulukan mangan siro imma kulalailatin ing dalam saben-saben bengi. Fala faqara bedani ku wujud idastufiyat mongko dalam bekalan amin di siro maring bogoro tak batukan biasa ake siro antak kulo yang mangan siro imma antar kaya mangan siro mangan siro ingma tafadani lawan waktu ambalan fi kafatin wahidain dalam ambalan sepisan. Kamu puasa, tapi ketika kamu berbuka, setelah berbuka malamnya juga makan lagi terus makan berarti Anda hanya menunda jadwal makan. Kalau sehari makan sehari 5 kali, Pak puasa bisa 6 kali bagaimana? Berarti hanya menunda makan, hanya menunda jadwal makan. Nah, perlu digarisbawahi yang ini. Wa innamal maksud bulan sak temene pokokan tersejo bisyami kelawan poso. Hakikat tujuan puasa itu anak-anak kasru syahwatik mecah syahwat. Artinya bukan menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Awakmu wis tuwa, wis joko, wis lawi, wayahe rapi. Kamu puasa gak kuat, tapi kamu menghilangkan nafsu, itu dosa, gak boleh. Ngombe kabur-kabur atau ngombe apa saja, ngombe sembarang kali dan seterusnya. Sehingga maksud supaya kamu lemah syahwat, gak boleh anak-anak. Jadi puasa itu bukan menghilangkan nafsu. Nafsu yang ada dalam diri kita itu anugerah Allah yang harus kita sungguh. Kendalikan nafsu ammarah dengan nafsu mutmainnah. Biar nafsu enggak mengarah ke hal-hal yang negatif yang harus dibalut dengan nilai-nilai iman. Maksudnya dulu. Jadi apamu gak kuat kata Rabi gak wani solusi agama puasa. Lah puasa di sini bukan menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan. Yang nggak boleh itu menghilangkan nafsu. Ngombe sembarang, aku cekak nafsu. Nah nggak boleh ngombe. Apa itu barang ajaib aja. Jadi dijogo ya, bukan teknis ikumu gak iso fungsi, ya separuh kenikmatan dunia hilang. Hati-hati, eman barang siti jimat jadi kain ngawur teknis wayaya ya eman ya kok gak